Halo, selamat datang di channel YouTube aku. Terima kasih untuk kalian yang masih menonton dan mendengarkan cerita di channel aku ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Dan untuk kalian yang kurang sehat, aku doakan semoga lekas sembuh. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan like videonya ya. Dan juga share cerita ini jika kalian ingin berbagi ke orang lain. Doaku selalu menyertai kalian. Cerita sebelumnya. Saat pesta dimulai, para tamu mulai menikmati hidangan yang sudah disediakan. Selayaknya pesta kerajaan yang ada di bayangan Elia, para tamu akan mengambil perhatian sang pangeran kerajaan. Tapi kenyataannya, para tamu berebutan mendekati dan mencari perhatian Jenderal Tahta. Motus dan Lita pun memantau pergerakan para tamu dan sang jenderal. Hingga tiba-tiba terdengar teriakan para tamu saat mengetahui Jenderal Tahta sudah tak bernyawa karena goresan pedang dari Lita. Saat para pengawal yang dipanggil oleh Lita memasuki ruangan, sang pangeran pun memberikan perintah untuk menangkap beberapa pejabat yang bekerja sama dengan Jenderal Tahta yang menggunakan kekuasaannya untuk menindas dan merampas harta rakyat. Perdana Menteri Kanan menjual senjata kepada musuh. Pendeta Tah membentuk pasukan secara diam-diam untuk memberontak kerajaan, dan Jenderal Kir menyebarkan perintah palsu atas nama Fir'aun untuk kepentingan pribadinya. Semuanya diperintahkan untuk dibunuh. Tapi pendeta Tah melakukan protes atas keputusan sang pangeran. Dia berkata, "Yang mulia Fir'aun memberikan kami kekuasaan di kerajaan ini. Jika kau ingin menghukum kami, kau harus menunggu yang mulia pulang." Namun sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, sang pangeran memberikan perintah untuk mengeksekusinya. Sang pangeran berkata, "Aku adalah anak tertua dari Fir'aun. Menurut peraturan kerajaan, orang yang tidak setia pada Fir'aun dan merugikan kerajaan dapat aku bunuh terlebih dahulu, baru melapor pada Fir'aun." Melihat rekannya yang telah meninggal, Jenderal Kir pun marah dan mencoba melawan sang pangeran dengan menggunakan pedang kecil. Melihat jenderal itu mencoba menerjang, sang pangeran pun tiba-tiba mengambil pedang yang dipegang oleh Elia dan langsung menangkis serangan dari Jenderal Kir dan menusuk dada sang jenderal. Saat ingin menyerang lagi, tiba-tiba Elia datang ke hadapan sang pangeran untuk menghentikan tindakannya. Sang pangeran pun tampak kesal atas tindakan Elia yang tiba-tiba. "Bawa mereka pergi," perintah sang pangeran melihat kedua tubuh Jenderal Kir dan rekannya yang sudah bersimpah darah di hadapannya. Tak kusangka orang ini bisa berbuat sadis. Dengan begitu mudahnya dia membunuh tanpa perasaan, batin Elia sambil memandang sang pangeran. Saat Elia larut dalam lamunannya, sang pangeran berkata, "Semuanya, bagaimana kalau kita minum lagi?" Sambil mengangkat gelas di tangan kanannya. Elia pun terkejut dan menangis. Sambil menunduk, Elia lari keluar ruangan pesta. Di tengah pelariannya, Elia menabrak sesuatu yang membuatnya berhenti, dan terdengar suara yang familiar bagi Elia. "Nona Nefertari, kau mau pergi kemana?" Elia pun terkejut dan langsung mengangkat kepalanya dan melihat orang di depannya. "Lita, aku ingin pulang. Tolong antar aku pulang sekarang juga," pinta Elia. "Tapi pangeran sedang mencarimu," kata Lita sambil menenangkan Elia. "Kau sudah berjanji setelah pesta malam ini selesai, aku boleh pulang. Bagaimana kau bisa mengingkarinya?" Tiba-tiba suara pangeran terdengar di belakang Elia dan berkata, "Mau pulang kemana? Sangat membosankan jika minum sendirian. Menemaniku minum tidak ada salahnya kan?" tanya pangeran sambil melingkarkan lengannya di tubuh Elia dari belakang. Elia pun terkejut atas tindakan sang pangeran, dan Elia pun teringat kembali akan kejadian yang baru saja terjadi di depan matanya. Elia pun mulai ketakutan
dan mencoba melepaskan diri dari pangeran. "Lepaskan aku ingin pulang. Jika kau berbuat sesuatu padaku, Kak Eson tidak akan melepaskanmu," kata Elia sambil berlinang air mata. "Aku tidak akan melepaskanmu," pinta pangeran singkat sambil mengecup Elia dan memeluk Elia dengan erat. Dengan tatapan yang tajam, pangeran pun berkata, "Siapa Eson? Apa dia suamimu?" Beberapa saat, Elia hanya bisa terdiam dan masih dalam keterkejutannya atas tindakan pangeran yang tiba-tiba. Melihat Elia yang masih terdiam, pangeran pun berkata, "Ada apa? Apa benar Eson adalah suamimu?" "Dia kakakku," jawab Elia. Namun sang pangeran sepertinya mengetahui bahwa Elia memiliki rasa yang lebih dari sekedar seorang kakak. Pangeran pun berkata, "Di Mesir hanya keluarga kerajaan yang boleh melakukan pernikahan sedara. Pernikahan itu pun ditujukan untuk memperkuat darah keturunan kerajaan, meskipun nantinya tidak akan menguntungkan bagi generasi selanjutnya. Jadi aku tidak setuju dengan pernikahan seperti itu. Tapi kau dan aku tidak sama. Aku tidak peduli kau berasal dari negara mana. Aku yakin keluargamu tidak akan menentang hubungan kita." Saat itu pangeran pun mengacup kening Elia. Elia pun terdiam dan mencerna semua perkataan pangeran. Elia teringat Kak Eson yang akan menikah dengan Nina dan meninggalkannya sendiri. "Kau benar. Mungkin pada akhirnya yang akan menentang adalah aku sendiri. Lagi pula, bersama siapapun aku bukanlah urusannya," kata Elia dengan wajah sedih dan tertunduk lemah. Sesaat pangeran menatap Elia dalam diam saat mendengar jawaban dari Elia. Sambil membelai rambut Elia, pangeran pun berkata, "Kalau begitu, kenapa kamu masih ingin pulang?" Elia pun terdiam, bingung dengan pertanyaan yang tak terduga itu. "Jika kamu tidak tahu alasannya, maka tinggallah di sisiku. Lagi pula, kau tidak akan bisa menikah dengan kakakmu," sambil mengulurkan tangan ke Elia. Pangeran pun menariknya dalam dekapannya dan menggendong Elia. "Apa kamu tahu? Di Mesir ada sebuah peraturan. Jika kau datang ke negara ini, berarti kau adalah aset Fir'aun. Karena aku adalah anak Fir'aun, jadi kau adalah milikku." Elia yang mendengar informasi tak terduga itu menjadi panik. "Pembohong," gerutu Elia. "Jangan khawatir, tinggallah di sisiku. Jangan buat aku mengatakan ini berkali-kali," kata sang pangeran sambil berjalan masuk ke dalam istananya. Keesokan harinya, para pelayan berbaris memasuki kamar Elia, membawa banyak keperluan untuk Elia. Semuanya dilayani oleh pelayan, dan kesenangan terbesar pangeran adalah membawa Elia kemanapun dia pergi. Namun, Elia yang memiliki banyak waktu dan hanya menemani pangeran, pada kenyataannya Elia tidak bisa melakukan apapun. Pangeran yang melihat Elia larut dalam lamunannya sendiri membuatnya penasaran. "Kamu selalu bilang kalau kampung halamanmu sangat jauh. Apakah lebih jauh dari negara Babylon?" tanya pangeran. "Kampung halamanku ada di sisi lain dunia ini," jawab Elia. "Di mana?" tanya pangeran penasaran. Namun Elia hanya bisa terdiam dan kembali larut dalam lamunannya. Tatapan kosong dan wajah yang sedih dari Elia membuat pangeran menarik Elia ke dalam dekapannya. "Hei, jangan bersedih lagi. Tidakkah kau tinggal di sini saja?" tanya pangeran. Dalam keterkejutannya, tiba-tiba Elia memalingkan wajahnya dari hadapan pangeran. Pangeran yang tidak suka dengan tindakan Elia itu hanya bisa menatapnya tajam dan langsung meninggalkan Elia sendirian. Perasaan bingung dan sedih bercampur menjadi satu. Elia pun berjalan cepat meninggalkan tempatnya dan mencari jalan keluar. Saat kebingungan, Elia pun melihat Litah yang sedang berbicara dengan bawahannya dan segera menghampirinya. "Litah, ini sudah 1 bulan. Kau berjanji akan membiarkanku pulang setelah pesta selesai. Kapan kau menepati janjimu?" tanya Elia sambil memegang rambut Litah. "Ah, kau sedang membicarakan masalah itu ya? Bukannya bagus bisa berada di sisi pangeran?" jawab Litah santai. Litah pun
tetap berbicara sambil memuji sang pangeran tanpa henti. "Oh ya, Nona Nefertari, kau sedang menunggu pangeran di sini?" tanya Lita tiba-tiba. Mereka seharusnya sedang membahas bagaimana petani harus mengatasi masalah kekurangan pangan. Ketika hasil panen tidak bagus, mungkin mereka akan demo lagi. Benar-benar membuat orang pusing. "Tapi membahas ini juga kamu tidak akan mengerti," lanjut Lita sambil menyeringai ke arah Elia. "Pangeran akan keluar sebentar lagi. Kalau begitu, aku undur diri dulu," lanjut Lita sambil membungkukkan badan. Elia yang kesal saat mendengar perkataan Lita, dia merasa diremehkan di depan banyak orang. "Kau meremehkanku? Masalah itu kan jadi judul dari skripsiku yang sedang aku teliti, tahu?" gerutu Elia. "Gunakan uang dan pekerjakan mereka untuk membangun infrastruktur," jawab Elia tiba-tiba. Lita yang mendengar jawaban Elia itu pun terkejut. Dia hanya terdiam di tempat sambil tetap mendengarkan penjelasan dari Elia. Gunakan uang dan pekerjakan mereka untuk membangun infrastruktur. Lagi pula alasan mereka demo karena kekurangan bahan makanan. Jadi gunakan uang sewa tukang atau uang untuk membeli budak untuk dibagikan kepada mereka. Ketika panen sedang banyak, bangun infrastruktur. Dan saat hasil panen sedikit, bangun lebih banyak lagi. Kalau begini, para budak tidak akan mati karena bekerja, lanjut Elia. Lita pun terkejut akan solusi yang diberikan oleh Elia. Petani menggunakan tanah yang subur karena air sungai Nil melimpah untuk bercocok tanam. Namun, pada saat musim kemarau tiba, hasil panen tidak banyak dan menyebabkan petani tidak dapat bertahan hidup. Hal inilah yang membuat mereka berdemo. Jika bisa menggunakan tenaga mereka untuk kepentingan negara dan memberikan imbalan yang cukup, maka semuanya dapat diatasi. Belum selesai Elia menjelaskan, Lita tiba-tiba memberi hormat ke arah Elia. Elia yang kebingungan pun menoleh ke belakang. Nah, bagaimana dengan ceritanya? Penasaran dengan kelanjutannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya juga ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.